Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita bersyukur lagi dibangunkan dari tidur kita. Kita bersyukur lagi dihidupkan kembali dari mati kita dalam tidur kita. Kita bersyukur diberi begitu banyak nikmat, maka dengan semuanya kita melangkahkan kaki ke rumahnya, kita salat subuh berjamaah, kita i'tikaf sejenak dalam rangka meneruskan silaturahim, dalam rangka meneruskan mendengarkan dan membacakan surat-surat yang dikirim olehnya kepada kita melalui Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua ini bagian dari amal soleh. Mudah-mudahan semua ini menambah bekal kita pada saat kita bertemu dengannya. Dan mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya. Allah baru akan menambahkan lagi nikmatnya kalau kita bersyukur. Kita yakin sekali dan mudah-mudahan juga tentunya ini merupakan ungkapan rasa syukur kita atas nikmatnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, berarti kita ayat ke-9. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surat Al-Insyiqaq. Tidak apa-apa mundur ke ayat 7 ini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, memberi informasi tentang kebangkitan, memberi informasi tentang hari pembalasan, memberi informasi tentang bahwa amalan kita besar atau kecil, setengah besar atau setengah kecil, pasti dicatat. Kata catatan yang ada dalam konteks ayat ini memberi informasi bahwa Allah itu menciptakan syariat atas dasar logika manusia. Ada catat mencatat logika manusia, bukan? Ada amal, ada balasan, ada kerja, ada balasan, logika manusia. Ada timbangan, logika manusia. Maka kemudian menjadi kuat sekali keyakinan kita bahwa memang Al-Quran tak ditujukan bukan manusia. Karena ditujukan buat manusia, maka logikanya yang dipakai logika manusia. Si A berhutang kepada si B karena memang dasarnya membantu, kebetulan si B juga cukup banyak uangnya, maka tak dicatat.
Saat itu dia memang alhamdulillah makmur, tak begitu butuh. Tapi 10-15 tahun dia jatuh, si B yang memberi hutang teringat akan utangnya. Utangnya 10 M loh. Ingat apa enggak? Oh ingat. Udah nyambung, ingat tuh. Udah, terus diminta karena atas dasar kebutuhan. Lo si A yang minjem udah 10 tahun lupa, ya begitu. Maka di situ muncul logikanya. Mana buktinya? Mana catatannya? Itu dipakai oleh Allah. Jangan dikira terkait dengan amalan kita nggak dicatat. Dicatat, nanti diberikan. Diberikannya saja itu logika manusia. Padahal kalau kita pakai logika Allah, emang Allah perlu catatan. Emang Allah perlu bantuan malaikat supaya mencatat. Tanpa dicatat saja Allah tahu si A, si B, si C. Ya betul. Maka itulah dia berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, menegaskan jangan coba-coba ada dalam pikiran kita berbuat buruk atau berbuat baik, Allah tak tahu, gitu maksudnya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, yang catatan amalannya diberikan pakai tangan kanan, diterima pakai tangan kanan. Kanan itu simbol baik. Baik pasti siapapun namanya manusia, dia senang, gembira, tersenyum. Kenapa? Karena dia akan dihisab dengan mudah. Kayak dulu diilustrasikan di puncak ada razia kendaraan. Tapi kemudian kita bawa surat-surat lengkap. Senang apa enggak? Gelisah apa enggak? Bedakan dengan mereka yang enggak bawa surat-surat lengkap. Padahal kita enggak tahu. Itu udah bisa dipastikan, ya, dia gelisah. Nah, kita gembira, buktinya gembira, diterima pakai tangan kanan karena dikasih pakai tangan kanan. Tahu saat itu aman, dihisabnya mudah, nanti ditunjukkan mana surat-surat kendaraan. Pas ditunjukkan, lanjut. Nah, itu namanya hisaba yasira. Lanjut. Ini kan bocoran, ya betul tidak? Kalau lagi ujian pada nyari bocoran, bocoran nggak tanggung-tanggung. Ini bagian dari isi Al-Quran yang kategorinya akhbarul ghaib, berita gaib. Kapan terjadi kiamat? Setelah kiamat ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ini ada mahsyar. Setelah mahsyar ini ada hisab. Masih lama apa sebentar? Kata kita lama. Kata Allah sebentar. Bagaimana mengkompromikannya? Mengkompromikannya pasti. Bagi yang sudah daftar haji, betapapun waiting listnya 10 tahun, sebentar itu. Bandingkan bagi yang mau haji, daftar aja belum. Lamaan mana ya? Nah, iman itu daftar itu. Daftar di akhirat nanti. Pasti jadi dekat gitu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah dibagi-bagi buku catatan, kita gembira karena hisabnya mudah. Terus udah pulang ke keluarganya, kembali ke keluarga. Pulang ke keluarganya di mana? Pertama tuh pasti di surga.
Kau ketemu di sana dengan keluarga. Keluarga dimaksud keluarga inti. Keluarga inti yang seiman. Kalau tidak seiman tidak masuk keluarga. Nabi Nuh ketika melihat anaknya Kan'an tidak mau diajak naik perahu, bilang sama Allah, itu keluargaku. Apa jawab Allah? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluarga. Oleh karena itu keluarga dalam konteks ini yaitu yang seiman, baik keluarga inti, se-RT, se-majelis taklim, dan seluruhnya, karena Allah memang sudah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, ketemu kita ya, mudah-mudahan majelis tafsir An-Nas ya pada ketemu insyaallah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya bukan cuma pakai tangan kiri. Diberikan pakai tangan kiri, enggak di depan, di belakang. Tuh. Udah kebayang itu psikologisnya. Saking pertama Allah tak suka ngelihat orang kayak begini. Lalu dia juga yang terimanya dari belakang, pakai tangan kiri juga, menggambarkan secara naluriah dia sendiri yang melakukan amalan buruk itu sebenarnya tak suka. Kenapa tak suka? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah itu cenderungnya kepada yang baik. Di mana saja, kapan siapa saja, terhadap siapa saja, baik beragama Islam atau tidak, itu fitrah cenderung kepada yang baik. Tak suka kepada yang tidak baik. Itu dia disimbolkan oleh Allah. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Mereka-mereka yang perbuatannya tak baik di dunia ini dengan profesinya, pangkatnya, jabatannya, sebenarnya mereka sendiri juga tidak suka. Gimana kebayangnya? Kok tapi faktanya, fenomenanya mereka lakukan itu. Karena ruangan kebaikan di dalam hatinya sudah tertutup. Tertutupnya enggak tipis, tebal. Itu yang disebut dalam Al-Qur'annya bal rana fi qulubihim. Sebab hatinya sudah tertutup dengan noda. Ibarat cermin udah hitam semua, titik noda karena dosa. Oke, kebayang. Jangankan dia melihat orang lain lagi bercermin yang sudah penuh dengan noda, dia ngelihat dirinya aja nggak kelihatan. Tuh, mereka tahu tapi dia lakukan juga. Ibarat bercermin, cerminnya udah hitam semua, nggak kelihatan. Dia wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih di belakangnya. Tadi sebelumnya wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Bagian dari karakteristik Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika bercerita tentang kebaikan, maka berikutnya tentang keburukan. Tentang kebaikan, terus tentang kejahatan. Tentang surga, terus tentang neraka. Itu struktur kalimat yang memberikan penguatan terhadap kita agar orang yang beriman pada Al-Quran, agar kita menjadi tambah yakin terhadap informasi yang baiknya sekaligus yang buruknya benar adanya gitu. Fasawfa yad'u subura, yang diberi catatan amalnya pakai
tangan kiri dan lewat belakang, dia akan berkata celaka. Kalau kita ini mungkin gawat gitu. Celaka tuh suburo, yadmu berkata subur celaka. Apa maknanya? Dia sudah tahu. Kita dalam konteks kehidupan dunia kekinian, mereka yang jahat sudah tahu akibatnya, tapi dilakukan juga. Dia belum buka catatan amal yang dia terima pakai tangan kiri dari belakang. Udah tahu dia, walaupun dia belum buka. Mana buktinya udah tahu? Tuh, Allah yang cerita. Dia akan berkata celaka. Kayak apa kecelakaannya? Wa yasla sa'ira. Yasla artinya masuk ke neraka. Kenapa Allah informasikan asbab mereka diberi buku catatan diterima pakai tangan kiri, terus dia berkata celaka, diantaranya disebutkan innahu kana fi ahlihi masruro. Sebab dulu waktu hidup di dunia penuh dengan kegembiraan. Kenapa gembira? Karena kecukupan. Apa saja dia mau bisa terlaksana. Kapan saja dia mau bisa terlaksana. Sampai-sampai mau jadi gubernur bisa apa enggak? Bisa. Mau jadi wakil bisa apa enggak? Bapak-bapak bisa apa enggak? Susah. Tuh diantara. Karena dia udah begitu gembiranya apa yang dia mau. Dalam konteks seperti itu dulu Senuk Khorbronyo pernah bikin hadis. Dia namanya udah berubah jadi Abdul Ghafur. Pas pulang dari Mekah, sengaja dia bekali dirinya dengan keilmuan keislaman, mukim di Mekah. Dialah yang jadi gubernur di Aceh. Oke, apa kata dia? Bikin hadis itu. Ad-dunya jannatul kafirin. Jannatul kafirin. Dunia itu surganya orang-orang kafir, ya. Wasijnul mukminin, dan penjaranya orang beriman. Tuh kata Nabi gitu, dia kurang lebih berkata. Akhirnya nggak usah cemburu dengan kenikmatan kegembiraan yang dimiliki oleh orang-orang yang non muslim. Kamu itu susah, emang kayak neraka. Dilanjutin hadisnya. Alaikum biluzumil buyut hatta antamut. Oleh karena itu kalian harus tetap di rumah saja, nggak usah ikut soal politik. Sampai kapan? Hatta antamut, sampai mati. Kembali ke ayat innahu kana fi ahlihi masruro. Senang dia, ya. Sehingga kesenangan dunia melampaui batas. Akhirnya kekayaan yang ada bagaimana dipikirkan akan bertambah. Menambah kekayaan paling gampang ya udah bikin itu aja, pusat judi gitu kurang. Nanti kalau kalah kok dikasih bansos. Bapak udah dapet ya? Si bansos tuh kan itu nyuruh judi, nyuruh. Itu dia balasan Allah. Innahu zonna alla yahur. Lebih dari itu, dari aspek batin. Kalau tadi aspek lahir, dia gembira luar biasa. Hidup ini bagaikan surga bagi mereka. Emang betul. Mobil apa yang nggak bisa dia beli? Pesawat saja sudah bisa dibeli. Ya, kapal pesiar sudah bisa dibeli. Rumahnya luar biasa luas. Itu dia sebabnya.
gembira. Yang kedua, sebab batin, innahu dhanna allayyahur, karena dia meyakini tidak akan mati, tidak akan dikembalikan kepada Allah. Udah kebayang itu? Allah menginformasikan orang seperti itu tak ingat mati. Sementara kita tak tahu, tetapi diberi informasi oleh Allah, bukan cuma sekedar konsep, tetapi fakta. Apa itu faktanya? Mereka yang senantiasa hari-harinya diisi dengan kedurhakaan, dengan keburukan, kejahatan, kedustaan, itu dia cermin dia tak percaya sama hari kebangkitan. Fenomena itulah yang dilihat oleh Allah dan Rasulnya pada objek dakwahnya, dakwah Nabi. Mereka senantiasa melakukan kemusyrikan, kesewenang-wenangan, kedustaan. Perbuatan itu yang kalau dibahasakan nggak ada balasan, hajar aja gitu kurang lebih. Apalagi memang semua dikuasai oleh dia. Terus korupsi berjamaah nggak ada balasan. Kalau ketangkap juga ya paling cuma sekedar menghibur rakyat, kumannya gitu kurang lebih sekarang. Ya, mereka udah atur gitu. Innahu dhanna allayyahur. Maka sikap-sikap itu semua menunjukkan seolah-olah mereka yang nggak ada kebangkitan, nggak ada balasan, nggak ada surga, nggak ada neraka, mati selesai. Kalau sudah sampai titik itu kan sama dengan binatang. Binatang punya keyakinan dibangkitkan apa tidak? Tidak, nggak ada. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ditambahin buat kita dan buat mereka. Ingat, bala, benar. Bala artinya benar, bahwa mereka kayak begitu. Sesungguhnya Tuhan mereka sangat melihat. Bapak Ibu pakai basir. Basir melihat yang tak tersurat, yang tak tersirat. Dalam konteks perbuatan manusia, bukan perbuatan yang konkret itu yang dilihat oleh Allah. Yang baru niat saja Allah sudah tahu. Kayak begitu Allah menegaskan agar kita tidak melakukan keburukan, kejahatan, kemungkaran, kebohongan, ketidakadilan. Sebab baru mau berbuat saja Allah sudah tahu, basir. Pakai mata hati kalau konteks manusia. Bapak Ibu yang sudah ke Mekah terus sholatnya merem, kelihatan nggak Ka'bah? Kelihatan. Tuh basiroh namanya. Tapi kalau melek ini di depan, yang kelihatan tembok. Ya tidak. Bukan berarti merem lebih bagus ketimbang melihat. Situasional, kondisional. Bagi si A mungkin merem, bagi si B melek. Situasi tertentu merem, situasi tertentu lagi melek. Jadi yang bagus merem melek. Pak dengar itu. Apalagi kalau itu ada kecoa lewat, melek, merem, tahu-tahu udah sampai pundak. Problem. Fala uqsimu bisyafaq. Ayat berikutnya, maka aku bersumpah dengan menyebut syafaq. Syafaq salah satu ciptaan Allah. Tak ada ciptaan Allah yang tidak menunjukkan kekuasaannya. Apa itu syafaq? Syafaq yaitu warna merah saat matahari mau terbenam. Seolah Allah mengajak kita untuk melihat tuh kekuasaanku. Siapa yang membuat warna awan itu menjadi merah? Apa ada yang ngecat? Apa ada yang kasih krayon? Bukan cuma itu, munculnya warna merah yang disebut syafaq itu kan
Ada keterlibatan ciptaanku yang lain. Ada matahari, ada bulan, ada bumi, lalu dia berputar dan ada di angkasa, berterbangan, melayang-layang tanpa tiang yang kelihatan. Itu kekuasaanku gitu. Apa masih kalian tak percaya juga dengan hari kebangkitan? Fala uqsimu bisyafaq. Aku sumpah tuh dengan menyebut salah satu ciptaanku namanya syafaq. Apalagi walaili, demi malam, wa ma wasaq, dan semua makhluknya yang masuk ke kandangnya, ke tempat tinggalnya karena malam. Apa itu kalau bukan kekuasaanku? Malam bukan cuma sekedar dua fenomena saling berganti, malam siang. Ada keterlibatan ciptaannya yang lain apa tidak? Ada. Dan itulah kekuasaanku pada malam. Sekarang pengaruh malam berganti dengan siang dan terus dalam kehidupan keseharian kita. Apalagi kemudian menimbulkan cuaca yang berbeda karena iklim berbeda, karena geografis berbeda. Ada pengaruh enggak dalam kehidupan kita? Gara-gara siang terus ganti malam, siang, malam. Tuh, lihat rambut yang tadinya hitam jadi pada putih. Itu pengaruh pergantian siang dan malam. Siang dan malam. Tuh lihat gigi udah pada rontok. Tuh akibat pergantian. Dan siapa di antara kita dalam hidup ini yang bisa menghindar dari pergantian siang dan malam? Mustahil. Tidak mungkin, ya. Oleh karena itu pada saat yang sama kita juga diberikan optimisme oleh Allah. Nanti berganti. Gak mungkin buruk semua, pasti ada baik. Gak mungkin baik semua, pasti ada buruk. Karena memang Allah sudah berkata, semua aku ciptakan berpasangan. Walaili wa ma wasaq, demi malam dan apa saja yang masuk ke kandangnya. Gara-gara malam itu pada pulang kerja. Binatang buas yang tadi cari makan pada masuk. Yang enggak masuk juga udah malam, malah baru mulain aktivitas apa namanya? Kemarin sempat perang antara kampret sama apa lagi? Iya, luar biasa zaman ini ya. Apalagi sumpah Allah, wal qamari idza tasak, masih terus menunjukkan kedikdayaannya demi bulan. Tasak sempurna, tamma, kamula. Demi bulan apabila sempurna. Bulan sempurna, bulan purnama. Tadinya kecil, sebutnya sabit, besar. Purnama. Terus kecil lagi. Bukan cuma sekedar mengecilkan dan membesarkan, tapi kan itu melibatkan ciptaan Allah di langit yang lain. Dia beredar, dia berputar, maka menghasilkan sabit, menghasilkan purnama. Pertanyaan seolah Allah itu siapa yang buat, yang bikin bulan kayak begitu? Itu kurang lebih. Ya, wal qamari idza tasak. Ini lagi. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna, kalian akan mengendarai, belum dipaham. Kalian akan mengarungi kehidupan. Tabaqan an tabaq, dari satu periode ke periode lain, dari satu tingkat ke tingkat lain. Tabaq kalau gedung ada 50 lantai, itu khamsina tabaqan. Tabaq artinya lantai. Bayangkan jangan naik lift, naik tangga. Model seusia kita ini terasa capek apa enggak? Ngos-ngosan apa enggak? Kehidupan yang kita lalui
mulai dari sperma, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian idham, fakasaunal idhama lahma, kami bungkus tulang belulang itu dengan daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian lahir bayi. Itu surga masih. Terus anak-anak usia 5-6 tahun, terus pemuda, terus menikah, terus dapat anak, terus menjadi kakek karena punya cucu, terus kembali lagi sepuh seperti anak-anak. Makannya disuapin, mandinya dimandiin. Itu yang dimaksud latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalau periode kehidupan yang kita lewati di dunia itu tanpa iman, semuanya adalah penderitaan. Karena iman sesuatu yang memberi sama. Dan namanya kehidupan bukan cuma dunia. Oleh karena itu periode kehidupan berikutnya setelah mati masuk alam barzah. Jangan dikira alam barzah itu mati. Kita hidup. Kayak apa hidup kita amat sangat ditentukan oleh amal kita pada saat hidup di dunia. Kalau soleh, soleh di sana. Baik, di sana juga baik. Kalau buruk, di sana juga buruk. Itu yang dimaksud latarkabunna. Sama ini bocoran tentang perjalanan kehidupan kita. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kayak model tadi kita naik gedung 50 lantai, gak pakai lift, ngos-ngosan, baru 3 lantai aja udah balik lagi. Bisa balik lagi? Enggak. Udah kayak begitu Allah bertanya, kagum, heran. Famalahum la yu'minun. Kok bisa-bisanya enggak iman juga ya? Padahal periode kehidupan ibarat naik gedung tinggi, latarkabunna tabaqan an tabaq. Dan itu pasti lelah. Kelelahan bukan yang seperti terbayang dalam pikiran kita. Akan tetapi kehidupan akhirat nanti luar biasa. Aku cuma minta beriman. Kalau sudah beriman, kuatkan iman itu. Bagaimana caranya? Itu diantaranya Nabi bersabda, aku tinggalkan 2, Al-Quran dan hadis, untuk menambah keimanan. Enggak juga. Heran apa enggak Allah? Heran seheran-herannya. Heran kita mah kecil, ini herannya Allah. Lalu dia ungkapkan keheranannya. Famalahum la yu'minun. Kenapa mereka kok tidak mau iman juga? Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Ayat sajdah ya, boleh yang mau sujud tilawah. Apalagi di samping Allah heran karena mereka tidak mau iman juga, keheranan berikutnya apabila dibacakan Al-Qur'an mereka tidak sujud. Dalam konteks fikih ini ayat sajdah, sunnah sujud tilawah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau enggak sujud karena satu dan lain hal, bacanya tasbih itu. Kalau bacaan sujudnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu makna standar apabila dibacakan Al-Quran tidak sujud. Makna yang dalamnya apabila dibacakan di sana ada hukum-hukum tentang kehidupan dalam Al-Quran dipahami tapi tidak diamalkan. Itu heran Allah. Padahal hidupnya dari Allah, diciptakan oleh Allah, segala seluruh kebutuhan hidupnya baik pada dirinya dan di luar dirinya dikasih, diciptakan oleh Allah untuk dia. Allah cuma minta iman.
Iman yang sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran diamalkan. Enggak. Diungkap dengan kata la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, sujud maknanya tunduk, sujud maknanya taat, tidak taat. Ya, bukan cuma tidak taat, tapi ngelawan. Kata Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kalian semua ini khalifah. Khalifah adalah ganti Allah. Dilawan, ditentang. Enggak, tuh enggak ada khilafah dalam Al-Quran. Itu la yasjudun. Kata Allah, yang mencuri dipotong tangan. Enggak, kesian. Ganti saja dengan hukuman yang lain. Akhirnya dipenjara keluar nyolong lagi. Itu kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin mi'ata jaldah. Suruh rajam, jangan kesian, kan ada kesempatan tobat. Akhirnya dihukum. Terus di dalam penjara udah mulai mikir, terkeluar berzina lagi. Tak tertahan, penuh di mana saja, di kota, di jalan-jalan, berkeliaran itu para penjajah seks. Muncul pikiran yang sok pinter, kalau begitu kita lokalisasi. Dilokalisasi. Ide melokalisasi saja itu sudah perlawanan terhadap Allah luar biasa. Kenapa perlawanan? Karena menyuruh. Allah melarang, dia menyuruh. Kalian kalau mau pada berzina, berjudi, itu disono. Nyuruh bukan? Akhirnya apa yang terjadi karena tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, karena la yasjudun tadi, maka yang dilokalisasi lain, yang di jalanan lain. Ya tidak, tambah banyak tambah sedikit. Nah, ini udah tahu aja. Akhirnya apa? Luar biasa. Ada seolah kata yang menjadi pahlawan terkait fenomena kayak begitu. Nih di Jakarta kalau diturunin Nabi juga nggak bisa dia menghapus perzinahan. Iya tidak? Wah, hebat itu. Itu candu luar biasa. Ini dikit lagi ya. Ini tanggung. Balil ladina kafaru yukadzibun. Nih kata Allah, menggambarkan sikap mereka orang yang ingkar terhadap Al-Quran, terhadap Allah, mereka tetap saja selalu mendustakan kerjaannya. Orang-orang kafir selalu mendusta. Yukadzibun mengandung makna selalu. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah lebih tahu terhadap argumentasi yang mereka kemukakan atas dasar pembangunan, atas dasar debisa, atas dasar Allah tahu. Allahu a'lamu bima yu'un. Akhirnya seolah dalam tanda petik Allah putus asa. Tak ada cara, tak ada jalan lain bagaimana menyelamatkan mereka agar mereka beriman. Gak bisa. Akhirnya apa kata Allah? Fabashirhum bi'adzabin alim. Udah kasih kabar gembira saja dengan azab yang pedih. Kayak kita punya anak itu main layangan di pinggir jalan, dinasehatin nggak pernah didengar. Padahal orang tua khawatirnya luar biasa, bahaya kendaraan, pengguna jalan mengancam, nggak juga bergeming dinasehati. Akhirnya kata orang tua, udahlah biarin aja, ntar tahu rasa. Tuh akhirnya terjadi diserempet. Tuh orang tuanya yang konsisten jangan ditolong, ya tak? Nah enak kan? Aku bilang juga apa? Kemarin aku bilang nggak dengar juga, ya? Nggak dengar. Gitu. Itu bahasanya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Udah kasih kabar gembira
Bahkan besoknya kalau masih ada, orang tuanya masih kecil, bangun tidur, ayo mana layangan? Udah main lagi sono jalan. Tuh, iya Bang. Nah, itu kan logikanya Pak Kholik gitu. Nah, ini terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ini di surat At-Tin ada ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tak putus, tak henti, terus mengalir. Yang mengalir pahala itu bukan cuma idza mata ibnu Adam, amal jannah, bukan. Mengalir. Dan apa makna mengalir? Bapak Ibu lagi sehat, rajin ke masjid, ikut sholat berjamaah, kemudian juga ikut taklim. Karena satu dan lain hal dia nggak bisa jalan, nggak kuat, lebih banyak bahayanya, udah di rumah saja. Tapi masih pas pakai kursi roda. Ketika ke masjid pakai kursi roda, itu pahalanya pahala sehat. Itu namanya ghairu mamnun. Dan ketika kemudian sudah sepuh, tidak seperti waktu pemuda gagah ke masjidnya, aku nggak bisa, udah luar biasa usaha di rumah aja. Tuh pahalanya pahala ke masjid. Nah, itu dia ghairu mamnun. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sisa waktu. Pak Zul ini udah siap-siap mau nanya. Silakan Pak Rahmat, silakan. Ada. Nah, udah kalau nggak ada saya mau pulang. Ini silakan. Oh iya. Jadi memahaminya konsep sumpah. Saya bicara sama si A nggak percaya, maka saya sumpah. Fungsinya menguatkan. Kalau kita sumpah mukmin harus nyebut nama Allah. Dengan nyebut nama Allah, maka dia menjadi percaya. Besok ke rumah ya. Jawabnya insya Allah. Masih ragu kita. Benar saya tungguin di rumah. Dia tambah demi Allah. Itu fungsi sumpah, mempertegas. Kok Allah pakai perlu sumpah? Memberikan gambaran bahwa objek bicara yang sedang diajak bicara, objek dakwah itu bukan cuma nggak percaya, ingkar. Padahal tak ada celah seujung jarum pun bahwa manusia itu mengingkari kekuasaan Allah. Tapi karena kondisinya memang udah luar biasa, ingkar terus, jadi Allah hendak menyampaikan sesuatu, perlu sumpah. Sumpahnya Allah, dia menyebut salah satu ciptaannya, dia yang menunjukkan kekuasaannya. Di antara kekuasaannya yang disebut dalam sumpahnya ini, walaili wa ma wasaq, kuasa Allah. Tadi malam pada tidur apa enggak? Terus nikmat, siapa yang ngasih nikmat itu? Itu tidak terlintas dalam pikiran sebagai perbuatan Allah. Terus bangun berwudu jadi segar. Bisa berwudu nggak pakai air. Itu luar biasa air itu, seger. Makanya kalau ada yang ngantuk lagi ngaji, kasih air. Airnya yang hitam, Mbak. Jadi demikian. Bahasa itu memberikan gambaran tentang siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara, dan kayak apa kondisi psikologis yang lagi diajak bicara. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Apa Alif? Assalamualaikum. Ada meneliti itu Ustaz, karena yang hadis tadi waktu Ustaz bilang yang itu kalau dia bilang bahwa dunia itu adalah surga orang kafir dan bicara itu sirka itu memang hadis Nabi, kita bukan menurutnya. Ini apa Ustaz? Itu bikinan dia. Iya, maka namanya hadis maudhu. Lama-lama banyak mengutip itu Ustaz. Mengutip boleh dalam rangka memberi contoh nih hadis palsu. Itu harus dipahami. Iya. Dan fenomenanya ternyata emang begitu. Apa namanya, dalam masa penjajahan Belanda kita memang didoktrin umat Islam, udah di masjid aja, di rumah aja, jangan ikut politik. Sekarang baru sadar. Kesadaran sekarang juga udah berhadapan dengan tembok tebal. Nggak boleh, ya, nggak boleh jadi presiden. Itu kan nggak boleh jadi gubernur. Wallahu a'lam bishawab. Iya. 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 Lanjut pertanyaan. Ada dalam satu surat Allah bersumpah dengan satu ciptaannya. Di surat ini sampai ada 4. Itu ada satu khususan bahwasanya sampai aku bersumpah pada 4 ciptaanku. Iya. Itu kenapa kok ada surat yang seperti itu? Malah kalau semua sumpah-sumpah Allah tak terhitung, ya, banyak sekali. Dia menyebut Al-Quran wal Quranil Hakim. Dia menyebut ciptaannya. Substansinya, pertama, semua yang disebut dalam sumpahnya menunjukkan bukti kekuasaan, kedikdayaannya. Adapun dia memilih ini hubungannya dengan relevansi kasus yang ada, gitu. Itu aja relevansinya, ya, sesuai. Pokoknya dalam konteks ini dia bersumpah dengan malam, dia bersumpah dengan menyebut siang, pergantian dan lain-lain. Dan mungkin di sini dia bersumpah dengan menyebut Al-Quran, itu kan? Nah, itu korelasi makna dengan kasus. Iya. Bapak Ibu kadang-kadang sumpah yang salah, demi langit dan bumi, itu kan penguat. Pada kali lain sumpahnya demi bapak, demi ibu, ya kan? Kali lain demi, ya dia sebut apa saja, demi kepala, gitu. Itu contoh yang salah, nggak boleh sumpah-sumpah menyebut selain Allah. Iya, jadi korelasi makna dengan kasus saja. Ada lagi yang lain? Pak Islam. Assalamualaikum. Kita melihat kondisi saat ini sepertinya untuk kita lagi menggunakan satu aturan agama. Kalau saat banyak dihilangkan, ketika 25 itu dipertontonkan, ketika keadilan dipertontonkan, juga sekarang ada fenomena judi yang dilegalkan dengan macam-macam alasan. Kita sebagai rakyat sudah sampai 100% karena itu. Nah, tindakan rakyat apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz ketika melihat kondisi seperti itu, karena tidak ada kemungkinannya azab itu kita juga atau terimanya kita juga fenomena ketidakadilan, kemusyrikan dan lain-lain yang tak bisa disebutkan itu nggak seberapa dibanding yang dialami oleh umat-umat para nabi sebelumnya, termasuk para sahabat Nabi Muhammad. Mereka mengalami suasana kebatinan yang sama.
Kembali kepada Al-Quran, muncul pertanyaan rasa yang kayak begitu. Allah menjawab, famahilil kafirin, bukan pesimis, famahil, biarin gitu makanya. Amhilhum ruwaida, akan aku beresin pelan-pelan. Tuh, memberikan optimisme. Tapi pada saat yang sama bukan berarti kita berpangku tangan. Maka dalam konteks itu Allah berfirman, i'malu ala makanatikum inni amil. Beraktivitaslah kalian, bereaksilah kalian sesuai dengan profesi, sesuai dengan strata, sesuai dengan kedudukan dan jabatan. Dari kedudukan dan jabatan yang dimaksud sesuai dengan iman. Maka kemudian Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Melihat kemungkaran, rubah dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak sanggup, pakai lidah, ngasih tahu. Kalau tidak sanggup juga, fa biqalbi, dengan hatinya. Apa itu? Berdoa. Kita udah ikut andil doa. Di sujud-sujud malam kita berdoa, ya Allah, lindungi kami umat Islam Indonesia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu udah masuk kategori kita berpartisipasi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah, jangan pada mancing-mancing lagi. Ini mah nah, ini banyak ikan tongkol. Iya sih Bu. Baik, semua terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaan Anda. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Alhamdulillah sudah lahir dari kita suatu syukur, semoga kita akan Al-Buruj. Assalamualaikum.